Hari ini saya mau bicara tentang tenang di situasi sulit. Bapak Ibu bisa buka kitabnya dalam Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Nah, saya percaya bahwa Alkitab itu benar. Amin. Tenang di situasi sulit. Hari-hari ini kata Alkitab, di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Timotius pasal 4. Di situ lebih jelas bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia mulai mencintai dirinya sendiri, mulai menjadi pemfitnah, hamba uang dan sebagainya. Bapak nanti bisa baca di rumah. Nah, kalau kita perhatikan saat ini bahkan hari-hari sebelumnya, kita bisa melihat kejadian-kejadian yang luar biasa ya, bisa saya katakan luar biasa karena dunia hari-hari ini sedang bergejolak, Bapak Ibu. Kita sudah mengalami yang namanya demo yang ricuh, kemudian kita bisa mendengar di dunia luar ada negara-negara yang sampai hari ini masih tetap ricuh. Kita lagi sedang menyaksikan bagaimana kejadian yang terjadi di dalam negeri, situasi yang sulit, orang sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, belum lagi sembako itu pada naik harganya, belum lagi tekanan dalam ekonomi keluarga, bahkan kita saja di kampus hari ini merasakan dampaknya, sehingga kita kadang-kala timbul pikiran, kok hari-hari ini sulit ya, kok hari-hari ini sukar ya. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Amin. Kita bisa melihat hari-hari ini sangat sulit untuk cari duit. Orang untuk cari duit banyak harus rela pergi ke luar negeri. Supaya apa? Supaya dia mampu membiayai hidup dirinya dan keluarga dari segi apapun, Bapak Ibu. Itu bukti bahwa hari-hari ini adalah sulit. Orang bekerja keras, orang berusaha, tapi yang didapat hanya sedikit. Dan itulah kondisi di akhir zaman, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi ada kabar baik bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan, kata Alkitab, tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Iya. Alkitab bilang orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, seumpama burung raja wali yang terbang tinggi mengatasi badannya. Nah, kita mau belajar dari murid-murid Yesus dalam menghadapi persoalan ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya apa, Bapak Ibu? Klik. Yesus berjalan di atas air. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Sampai situ dulu, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Betsaida dengan menyeberangi apa? Danau. Lalu Yesus mengasingkan dirinya, dia pergi berdoa. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, murid-murid Yesus dan Yesus sendiri itu mereka habis melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, di mana Yesus melakukan mujizat.
mujizat, dan murid-murid Yesus menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan setelah mereka sudah selesai dengan mujizat itu, mereka pergi meninggalkan tempat itu dan beranjak ke Betsaida. Tapi Yesus tinggal untuk berdoa. Ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal di darat. Perhatikan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin saka, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ayat 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Ayat 50. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti, dan hati mereka tertakut. Mohon maaf Bapak Ibu, ayat 52 kita baca bersama-sama. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Nah, kita bisa lihat dari kondisi atau keadaan yang dialami oleh murid-murid Yesus, di mana mereka mengalami yang namanya ketakutan. Persoalan yang terbesar dalam kehidupan kita, di mana kita nggak bisa tenang, adalah ketakutan. Orang hari-hari ini takut, orang hari-hari ini bingung, orang hari-hari ini khawatir akan segala hal. Kalau kita di dalam keluarga, kita diperhadapkan dengan persoalan rumah tangga. Ya, Bapak Ibu, anak sekolah butuh biaya, kita sudah mulai mikir nanti kedepannya bagaimana, beli perabotan rumah tangga, beli pakaian, baju, uang jajan untuk anak sekolah. Kadang-kadang ketika kita sudah mulai mikir ke depan, perasaan takut itu mulai muncul. Apalagi ketika melihat kondisi dunia dengan pertumbuhan anak kita yang hari demi hari makin bertambah besar, makin dewasa, makin bersemangat untuk menjalani hidup ini, kita mulai timbul perasaan takut. Kadang-kadang kita mulai mengingatkan anak-anak kita, "Nak, kalau kamu di tempat jauh, jangan lupa berdoa ya, biar Tuhan yang melindungi." Apalagi hari-hari ini di sana sini terjadi kerusuhan, terjadi bentrok, maling, pencurian di mana-mana, penipuan. Karena kita menyarankan kepada anak-anak kita, berkata, hati-hati di jalan, hati-hati di dalam bekerja, hati-hati dalam bersekolah. Kenapa? Karena ada perasaan khawatir, takut. Nah, ketakutan itu begitu hebat melanda para murid-murid Yesus. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya yang saya sudah katakan tadi, mereka sudah melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, betul ya Bapak Ibu? Mereka bisa menyaksikan Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Lalu sisanya ada 12 paku. Tetapi dalam perjalanan melangkah ke Betsaida, murid-murid Yesus mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan yang pertama,
ketika perahu mereka mulai terombang-ambing, mulai goyah, mereka sudah mulai takut. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada badai yang begitu besar menghantam kita mulai goyah. Hari-hari ini marak di media sosial Bapak Ibu, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menyakitkan. Kadang-kadang kalau kita nggak siap dengan semuanya itu, kita mulai goncang. Itu adalah kapal yang terombang-ambing, yang sedang ditiup keras oleh angin saka. Saya percaya di sekitar kita hari-hari ini ada masalah, amin. Amin ya. Ya memang kita percaya bahwa kita punya masalah semua, amin ya. Ya, itu adalah angin yang sedang mau berusaha untuk memporak-porandakan kapal. Maka itu adalah kapal. Angin datang, dia mulai goyang. Kalau kita nggak kuat dengan fondasi, dengan kekuatan, maka kita akan rusak. Maka kita juga akan rugi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua adalah ketakutan yang ditimbulkan oleh diri sendiri. Waktu murid-murid Yesus lihat Yesus, mereka pikir apa? Hantu. Berapa banyak kita di sini ketika kita mau melangkah, kita sudah takut duluan. Coba klik, makanya saya tulis seperti ini. Orang yang tenang adalah orang yang mampu menguasai diri. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di situ. Seorang yang mau belajar mobil, ya, sebelum dia bisa berhasil, dia harus mengalami proses dulu. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika dia sudah mulai belajar, muncul apa? Perasaan apa? Takut, kaget. Dia sudah mulai mikir, jangan-jangan saya tabrak kucing, jangan-jangan saya tabrak anjing, jangan-jangan saya masuk got, jangan-jangan saya tabrak rumahnya orang, jangan-jangan saya tabrak orang. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara, selama ada yang menuntun, kita nggak usah takut, seharusnya seperti itu. Karena kita sedang belajar. Makanya waktu kita mau belajar mobil, ada seorang di samping yang akan mengarahkan supaya kita itu tidak salah dalam mengambil keputusan. Diarahkan kita, oh stimu nggak boleh begini loh. Nah, jadi dia arahkan kita, dia atur kita supaya perjalanan mobil itu baik. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada orang di samping, lalu orang ini yang notabene tidak pernah mengendarai mobil, lalu dengan spontannya dia mau mengendarai mobil. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mobilnya hancur, yang rugi kita sendiri. Iya Bapak Ibu, saya dengan istri saya membuat SIM di Hongkong. Istri saya sudah lulus. Cuma satu yang istri saya ujian tertulis sudah, ujian online sudah lulus. Sekarang ujian tes prakteknya, majunya itu sudah pas, bagus sekali. Dan tuturnya bilang oke, good. Nah, pada saat mengunduh, ini yang warna topi oranye itu yang segitiga itu, ini dua, terus kasih mundur. Cuma nyenggol sedikit, batal. Cuma nyenggol sedikit, terus banyak tuh langsung nggak lulus. Sudah. Padahal itu cuma nyenggol tuh. Betapa ketatnya kalau kita buat SIM di luar negeri. Lalu saya ujian ininya masuk, mendaftar, ujian tulis lulus, ujian online nek dua salah nggak lulus. Saudara, yang diminta memang harus kalau bisa cuma satu salah, dua salah sudah nggak lulus. Padahal cuma dua salah dari 100 nomor, dua toh salah. Itu pun rambu-rambu yang modelnya begini dulu. Nah, saya lupa
yang begini tuh ternyata ke kiri. Seharusnya dalam bahasa Inggris itu turn left, tapi saya belok kanan, salah pencet. Akhirnya nggak lulus. Saudara, padahal naik 2 tol. Kalau 2 tol sudah dapat nilai sekitar 90-an lah ya. Tapi nggak lulus. Itu kenapa? Karena cuma memang ya, dari undang-undang mereka seperti itu. Istri saya juga sebenarnya cuma nyinol ya, nggak lulus. Padahal tutornya sudah bilang good. Saudara, kalau kita mau tenang, kita harus mampu menguasai diri. Kita harus mampu menguasai diri. Banyak di dalam kehidupan kita tidak bertumbuh di dalam iman, di dalam persahabatan, di dalam menjalin relasi, karena kadang-kala kita tidak mampu menguasai diri. Ya, kita beberapa kali menyaksikan bagaimana kesaksian dari Pak Pur yang dimana dia berada, dia di situ membagikan kebenaran, dan itu adalah ciri orang yang mampu menguasai diri, mampu menguasai keadaan dimanapun Tuhan tempatkan, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam situasi apapun, dia mampu menyesuaikan, mampu menguasai diri. Kalau ada yang dia lihat tidak baik, tidak benar, dia mampu mengendalikannya. Ada Bapak Ibu? Amin. Persoalan banyak orang hari-hari ini ketika dia ada dalam posisi, dalam keadaan, atau ada dalam suatu tempat, dia sangat mudah terpengaruh. Contoh misalnya kita ada dalam kumpulan orang yang minum mabuk. Wah, ya kita ini loh, kamu kalau nggak minum nggak pede loh, ayo minum. Kalau kita mampu menguasai diri, maka kita aman. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi kalau kita tidak mampu menguasai diri kita, ini bisa berbahaya. Bisa-bisa kita ikut terjun di dalamnya. Ya Bapak Ibu ya? Kita sudah dengar kesaksian dari Pak Adi. Mana Pak Adi? Oh, ada. Dia bilang begini, seandainya kalau ada yang seperti yang saya bilang tadi itu, ada nyanyian waktu ikut karnaval dan lain sebagainya, aku nggak bisa ikut. Pernah mau gitu ya? Kalau kita tidak mampu menguasai diri, kita mudah terpengaruh. Itu sebabnya seorang yang tenang, seorang yang mau mengalami ketenangan dalam kehidupannya, dia harus mampu menguasai dirinya. Coba klik, saya tulis seperti ini. Ayo baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Situasi menjadi sulit. Amin. Saat situasi menjadi sulit, carilah ketenangan bukan dengan melarikan diri, tetapi dengan menghadapinya dan yakin bahwa Anda lebih kuat daripada apa? Yang Anda kira. Apa yang Anda kira? Kadang-kadang kita memperlangkah, kita sudah tahu duluan. Saya pertama-tama waktu bawa motor trail lewat di Godek, rasanya waduh. Karena saya dengar dari Pak Pur, karena Pak Pur pernah lewat di situ juga pakai motor trail. Saya dengar dari teman-teman yang lain, teman-teman SMP, guru-guru SMP, katanya wow, begini, jalannya cuma sampai ini. Waduh, kalau terpeleset jurang ya. Pertama saya takut lah. Nah, waktu itu saya dengan Pak Manto coba. Pak Manto ikut saya disuruh di depan. Waktu itu masih pakai ini ya,
waktu itu kalau saya tidak salah musim panas, jadi saya berani. Pokoknya naik terus saya karena baru pertama kali kayak ada perasaan was-was, takut gitu. Saya akhirnya bisa merasakan bagaimana ketakutan itu bisa melanda seseorang ketika dia menghadapi tantangan yang begitu menantang. Dan hari ini Bapak Ibu, saya itu sudah nggak pernah takut. Bahkan waktu hujan pun saya tetap naik. Karena saya sudah tahu medannya. Ini dia. Kalau kita mampu menguasai medan, maka kita pasti akan sampai pada tujuan. Amen. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu di dalam kehidupan ini kalau mampu menguasai medan di dalam kehidupan Bapak Ibu pasti akan tepat sasaran, akan sampai pada apa yang Bapak Ibu butuhkan. Amen. Iya saudara. Akhirnya saya bisa pergi ke Lumajang, bisa pergi ke Pasirian. Kalaupun dalam kondisi mendesak, saya langsung jalan ke sana. Boleh. Karena sudah tahu medan saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu. Jadi kita itu punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tempatkan dalam hati kita, dalam kehidupan kita untuk kita mampu mengalahkan setiap keadaan. Orang dunia bilang ada inner beauty-nya, ada sesuatu yang spesial di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kekuatan bukan hanya Tuhan berikan, tetapi di dalam kehidupan kita Tuhan tempatkan suatu kekuatan yang mampu membangkitkan iman kita, membangkitkan semangat kita untuk meraih sesuatu. Orang tak percaya Yesus Bapak Ibu, dia bisa berhasil. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Presiden kita itu nggak percaya Tuhan Yesus, tapi dia jadi presiden. Bapak Ibu ada dalam pimpinannya dia kan? Rakyatnya dia kan? Kenapa? Karena ada semangat. Ada yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk membangkitkan. Saudara, Bapak Ibu itu punya sesuatu yang tidak pernah orang lain miliki selain Bapak Ibu sendiri. Terus penyebab terbesar ketidaktenangan kita dalam menghadapi realita hidup adalah Ketakutan. Nah sekarang saya tanya, oke, lanjut. Mengapa kita harus tenang? Itu kan pertanyaannya. Yang pertama, tenang memampukan kita untuk menguasai diri dan berdoa. Kita baca dulu, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sudah ada Bapak Ibu, ayatnya saya sudah tulis. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sampai ayat 7. Oke. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang adalah orang yang mampu menguasai diri, kata Alkitab. Supaya apa? Supaya dia punya waktu, punya kesiapan untuk berdoa. Jadi tenang memampukan kita untuk menguasai diri dan berdoa. Orang yang tidak mampu berdoa, orang yang tidak bisa berdoa, dan orang yang tidak sama sekali berdoa, dia adalah orang yang tidak tenang. Orang yang tidak mampu menguasai diri. Itu sebabnya orang Kristen kalau tidak bisa berdoa, itu adalah orang Kristen yang keterlaluan. Orang Kristen yang tidak bisa berdoa adalah orang Kristen yang keterlaluan. Orang Kristen yang tidak bisa berdoa adalah orang Kristen yang keterlaluan. Masa doa kok
Nggak bisa doa kan, nggak harus panjang-panjang. Ya, mau doa makan saja itu nggak harus panjang-panjang. Nggak perlu doa makan itu harus berdoa untuk bangsa dan negara. Itu doa syafaat. Doa makan Tuhan berkati makanan ini. Dalam nama Yesus ya, amin. Selesai. Iya toh Bapak Ibu? Doa itu nggak perlu panjang-panjang. Yesus bikin contoh yang baik. Yesus waktu kasih makan 5 roti 2 ikan kepada orang-orang pada zaman itu, kata Alkitab tidak apa? Dia mengangkat tangan dan mengucap itu toh. Tapi mujizat terjadi. Jadi doa yang melahirkan mujizat bukanlah doa yang panjang-panjang. Meskipun kadang-kadang memang kita juga butuh yang panjang, iya toh. Tapi doa juga bukan yang pendek, tapi doa yang harus dari dalam hati yang tulus kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, maka kita harus tenang. Saya coba Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Tenang memampukan kita untuk mengambil keputusan dengan tepat. Daniel adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Waktu Arioch, panglima Nebukadnezar, dia mendatangi orang-orang bijaksana dan orang-orang berhikmat untuk dilenyapkan, dan dia mengambil keputusan untuk bertemu dengan Raja Nebukadnezar dan melalui Arioch. Dan dia bertanya kepada Arioch, kenapa kita yang begitu keras ini Raja keluarkan? Ada menjawab, karena ada banyak orang bijaksana, orang-orang yang berhebat tidak bisa menasih mimpi dari raja. Lalu Daniel mengatakan bahwa saya mau ketemu raja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan? Orang-orang dulu yang pada mundur, orang-orang dulu yang pada takut, anak Tuhan nanti maju. Amin. Dan Daniel menjelaskan mimpi yang dimiliki oleh Nebukadnezar, kata Alkitab, tepat seperti apa yang dimimpikan oleh Nebukadnezar. Apa yang terjadi Bapak Ibu kita tahu ceritanya semuanya. Daniel diangkat menjadi orang yang nomor 2 di dalam kerajaan Nebukadnezar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang tenang bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Kalau kau lagi marah, lebih baik diam dulu, tenang dulu, supaya kamu bisa, Bapak Ibu bisa ambil keputusan dengan benar. Kalau kita emosi, marah-marah, lalu ambil keputusan, biasanya salah. Itu sebabnya Tuhan bilang supaya kita bisa berdoa. Oke, yang ketiga, ini dia. Kita lihat contohnya. Tuhan, dengan memampukan kita untuk mengambil keputusan dengan tepat. Kita baca dulu dalam 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan Bapak Ibu. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah mendengar doamu dan telah memilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14 kita baca sama-sama. 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah Salomo. Bagaimana Salomo adalah seorang yang berhikmat di dalam setiap kehidupannya, dia mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Walaupun kalau kita baca di dalam pengkhotbah, dia katakan semua yang ada adalah
sia-sia kalau kita enggak di dalam Tuhan. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa ketika kita tenang ada dalam Tuhan, segala keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang tepat. Oke, yang ketiga, lalu saya simpulkan, yang ketiga, tenang memampukan kita untuk menjadi kuat. Oke, jadi Yesaya 30:16, 1, 2, 3 baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggak. Ini adalah pesan Tuhan kepada orang Israel, bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan. Amin. Jadi mengapa kita harus tenang? Karena ketenangan itu memampukan kita untuk kuat dalam menjalani kehidupan hidup. Saya simpulkan Bapak Ibu, yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita mengalami ketenangan? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Waktu Yesus melihat murid-muridnya mulai khawatir, ketakutan, Yesus datang kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Petrus yang mendatangi Yesus, betul ya? Petrus yang mendatangi Tuhan Yesus. Dia pengen berjalan di atas air. Tuhan bilang datang pada Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya, lewat persekutuan, hadirat Tuhan, banyak hal ya, membaca kebenaran firman Tuhan. Oke, yang kedua, apa yang kita lakukan agar kita mengalami ketenangan? Yang kedua adalah lawan ketakutan dengan iman dan semangat. Kita harus mampu melawan ketakutan dengan iman. Karena kita bicara bahwa kita roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Juga harus semangat. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita mengalami ketenangan? Percaya bahwa Yesus selalu menyertai. Yang keempat dan terakhir, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita mengalami ketenangan? Sadar apa? Tenang adalah bukti kedewasaan iman. Amin. Orang yang tenang, dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi patron, bisa menjadi teladan. Orang yang tenang itu dapat membuktikan bahwa dia adalah orang yang dewasa dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.